Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Jauhar Ali MPDI, juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Habib Sultan Maulana, NIM 2219118, kelas PBA C. Nah, saya bertempat tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya. Nah, untuk lokasinya sendiri ini, sebelumnya saya mengobservasi di Indramayu, tepatnya di Kecamatan Bango 2. Nah, karena tadinya saya selama sebulan itu di Indramayu sampai pada tanggal 5 saya pulang kembali ke Kuningan. Nah, makanya di sini untuk objek observasinya sendiri, sini saya mengambil 2 anak dari Indramayu, kemudian 1 anak dari Kuningan, tepatnya ini tetangga saya sendiri. Oke, mungkin langsung saja. Di sini saya akan melaporkan. Yang pertama, pendahuluan. Di sini ada identifikasi. Nah, di sini saya melakukan observasi kepada 3 anak, yaitu yang pertama bernama Fadil Alfariski, jenis kelamin laki-laki, usia 2 tahun, alamat Desa Wanasari, Kecamatan Bango 2, Indramayu, Jawa Barat. Nah, di sini saya melakukan 2 observasi. Observasi yang pertama itu dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021, yaitu ketika kami datang ke rumahnya, anak itu sedang bermain pasir di halaman rumahnya. Nah, juga diawasi oleh ibunya. Nah, kemudian saat anak itu melihat kami, nah anak itu langsung sapa halo, hao, yang berarti halo, sambil tersenyum tentunya. Nah, kemudian saat diwawancarai ibunya, ternyata anak itu sering berinteraksi dengan orang sekitar yang lewat depan rumahnya, karena mengingat rumahnya tersebut itu pas banget di pinggir jalan raya, jadi banyak lalu lalang orang yang lewat. Nah, kemudian observasi yang kedua dilakukan pada hari Ahadnya, tanggal 4 Juli 2021, yaitu waktu itu kita ngajak jalan-jalan sama anak itu. Nah, ya tentunya diawasi oleh ibunya juga ikut. Nah, di sini kita jalan-jalan pagi, dan kebetulan hari itu juga Ahad, weekend ya, jadi lagi libur. Terus itu saat melihat ada hamparan sawah, nah, anak itu langsung berkata, wah, yang berarti sawah. Nah, kemudian saat diwawancarai ibunya waktu itu juga, nah ternyata itu si anaknya itu setiap Ahad pagi itu sering diajak jalan-jalan oleh ibunya. Jadi ya udah nggak asing dengan itu. Nah, kemudian yang kedua, anak yang kedua bernama Adhira Fadil, jenis kelamin perempuan. Di sini ini usia 6 tahun.
Kemudian alamat juga masih di Desa Wanasari, Kecamatan Bango 2, Indramayu. Nah, observasi ini dilakukan pada hari Ahad tanggal 4 Juli 2021. Nah, observasi yang ini juga berbarengan dengan observasi kedua objek pertama, anak pertama. Nah, jadi saat hari Ahad itu bukan cuman anak yang tadi yang pertama, tapi ini anak yang kedua juga ikut. Nah, makanya di sini juga sekalian diobservasi. Nah, ketika saat lagi jalan-jalan pagi, waktu itu dia juga melihat ke arah persawahan. Terus dia langsung bilang sama ibunya, "Mah, itu padi ya?" Seperti itu. Nah, mungkin kemudian anak yang ketiga itu saya observasi ketika saya sudah pulang, yaitu pada tanggal 5 saya pulang ke Kuningan. Nah, kemudian besoknya saya observasi anak itu yang merupakan tetangga saya. Nah, dia namanya Muhammad Zikri, jenis kelamin laki-laki, usia 3 tahun, dan alamat Tenjulayar, Pancalang, Kuningan, Jawa Barat. Nah, observasi ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, yaitu ketika dia sedang bermain kolam ikan di depan rumahnya. Dia berkata ikan, sembari nyebur loh, sambil masuk ke kolamnya dan berusaha menangkap ikan tersebut. Nah, oke, di sini sudah ada 3 yang penulis observasi. Kemudian adapun pembahasannya di sini berupa hasil analisis penulis. Nah, dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap 3 anak tersebut mengenai pemerolehan semantik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak yang berusia 2 tahun. Nah, pemerolehan semantik pada anak usia 2 tahun termasuk ke dalam tahap generalisasi berlebihan, yaitu pada tahap ini anak-anak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Nah, di lapangan sudah sesuai teori. Sebagai contoh, ketika orang yang melewatinya akan disapa halo, yang berarti halo. Nah, di sini dia tidak membedakan mau yang lewat itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dia akan tetap halo. Jadi dia belum bisa membedakan. Di sini dia menganggap sama semua. Nah, kemudian saat melihat hamparan sawah, ini di observasi yang kedua, sawah dan kebun, dia berkata wah. Nah, yang berarti sawah. Apapun hamparannya yang berwarna hijau, dia akan bilang menyebutnya itu sawah. Nah, setelah diwawancara ibunya, diobservasi anaknya, ternyata anak itu hidup di lingkungan yang ramai dan sering berinteraksi dengan orang lain, sehingga dia akan mudah menyapa seseorang yang lewat di hadapannya. Dan juga setiap hari Ahad, ibunya juga sering mengajaknya jalan pagi, terutama ke area persawahan, sehingga ia menganggap semua hamparan hijau itu adalah sawah. Nah, kemudian observasi pada anak yang kedua, yaitu anak yang berusia 6 tahun. Nah, pemerolehan semantik pada anak usia 6 tahun termasuk ke dalam tahap generalisasi, yaitu pada tahap ini anak-anak sudah mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Nah, untuk di lapangan ini sudah sesuai teori.
sudah mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda itu mempunyai fitur semantik yang sama. Sebagaimana contoh, anak ini sudah mampu membedakan antara padi dengan sawah. Seperti ketika dia bilang, "Mah, itu padi ya." Nah, disitu dia bisa membedakan mana sawah yang ditanami padi, mana sawah yang ditanami tanaman yang lain seperti ubi, kentang, jagung. Nah, jadi di sini dia sudah bisa membedakan. Nah, kemudian yang ketiga, pada objek yang ketiga ini yang merupakan tetangga penulis sendiri, yaitu di sini anak yang berusia 3 tahun. Di sini diobservasi ketika penulis sudah pulang dari Indramayu, pulang ke Kuningan. Nah, di sini pemerolehan semantik pada anak usia 3 tahun termasuk ke dalam tahap medan semantik, yaitu anak-anak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke satu medan semantik. Proses ini juga bisa berlangsung jika makna yang digeneralisasikan secara berlebihan semakin sedikit. Nah, untuk ini sendiri di lapangan ini belum sesuai teori, karena saat itu ia menyebutkan kata ikan yang ada di kolamnya. Nah, di sini yang dimaksud ikan menurut dia itu semua makhluk air. Ia sebut ikan karena di sini dia belum bisa membedakan macam-macam ikan, misal ikan koi, ikan mas, ikan lele, ikan mujair, ikan nila, ikan cupang. Nah, dia belum bisa membedakan. Jadi semua makhluk air dia masih menyebut ikan. Jadi sini masih belum sesuai teori. Mungkin setelah diobservasi, diwawancara, ternyata anak ini jarang main keluar. Dia hanya cuma main di depan rumahnya aja. Jadi dia ya cuma tahu ikan yang ada di kolamnya ya itu ikan. Jadi karena faktor lingkungan juga, jadi ini belum sesuai teori, ada keterlambatan. Nah, kesimpulan, secara umum pemerolehan semantik dapat disimpulkan menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap penyempitan makna kata, kemudian tahap generalisasi berlebihan, tahap medan semantik, dan tahap generalisasi. Yang pertama, tahap penyempitan makna. Tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai setengah tahun. 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini anak-anak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Misalnya yang disebut guguk hanyalah anjing yang ada di depan rumahnya saja, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Kemudian yang kedua ada tahap generalisasi berlebihan. Nah, tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Misalnya yang dimaksud guguk dan kucing atau meong adalah semua binatang yang berkaki 4, termasuk kambing dan juga kerbau. Kemudian yang ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2 tahun 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Proses ini berlangsung jika makna yang digeneralisasikan secara berlebihan semakin sedikit. Setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi ini dikuasai oleh anak-anak, misalnya kata guguk berlaku untuk semua binatang berkaki 4, namun setelah mengenal kata kuda, kambing, dan harimau, maka kata guguk hanya berlaku untuk guguk saja. Nah, kemudian yang keempat, tahap generalisasi. Nah, ini puncak-puncaknya ya. Tahap ini berlangsung setelah anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mulai mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan ini semakin sempurna jika
anak-anak semakin bertambah usianya. Jadi ketika anak-anak berusia antara 5 tahun sampai 7 tahun, mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan, yaitu semua makhluk yang termasuk hewan. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang penulis dapatkan di lapangan ini sudah sesuai teori, tetapi ada juga yang belum sesuai teori karena terlambatnya perkembangan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Mungkin cukup sekian laporan observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian terima kasih juga kepada anak-anak yang mau diobservasi, juga orang tuanya. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.